Dah. Di zaman sekarang ini banyak di sosial media. Di Ustadz mau curhat sedikit. Di sosial media sekarang banyak orang-orang yang tidak kompeten di dalam bidangnya, tapi dia masuk dalam bidang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kekacauan nanti yang ditimbulkan sebab orang-orang yang seperti ini. Kemarin Ustaz lihat ada orang bikin video perempuan dan laki-laki juga yang berbicara tentang tafsir Al-Quran. Ini di luar benar atau salah ya, tafsirnya benar atau salah, tapi terkadang orang tidak kompeten dalam bidangnya tapi berbicara soal hal tersebut. Nah, ini nggak boleh. Kita juga nanti sebagai ahli ilmu berbicaralah sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kita di bidang agama ya bicara tentang agama. Apa yang kita pelajari di pondok, nah itu yang kita sampaikan. Jangan sampai kita belajar bidang agama terus kita malah ikut-ikut dalam bidang yang lain. Dalam bidang misalnya apa? Dalam bidang kedokteran, bahas-bahas tentang kedokteran sampai mendetail. Nah, kita ini bidang agama bukan bidang kedokteran, bukan jurusan kedokteran. Maka jangan sekali-kali kita ini ikut campur di dalam bidang tersebut. Tapi kalau hanya menukil saja boleh. Dokter A bilang begini, dokter B bilang begini, kata dokter A begini, boleh. Ya Ustadz juga sering ngomong-ngomong ini dari dokter begitu, penyakit gula itu bahaya, nggak boleh orang sering minum yang manis-manis, nggak boleh. Nah, itu kata dokter. Itu dari hasil membaca, kita baca terus kita sampaikan. Ya nggak apa-apa, itu namanya menukil dari yang ahli. Tapi kalau kita berpendapat sendiri tentang kedokteran ya nggak boleh. Bisa menyesatkan umat. Nah, sama dalam bidang agama pun begitu juga. Kalau kita tidak kompeten dalam bidang agama, jangan sekali-kali kita berpendapat agama sesuai dengan pikiran kita sendiri. Ya terus gimana ya? Menukil, kasih referensinya, kasih marja'nya, kasih rujuknya. Marja' itu referensi. Mengatakan begini. Ini dari Imam A, ini dari Ustadz B, ini dari Syekh Fulan. Nah, begitu caranya. Jangan sampai kita ini menyimpulkan sendiri dengan otak kita sendiri. Ada orang yang dia ini Ustadz lihat bikin konten banyak tentang sejarah, dia bikin tentang kesehatan, dia bikin tentang agama, dia bikin tentang politik, dia ikut campur, semua diaduk-aduk. Padahal dia dalam satu fan ilmu aja nggak bisa. Nah, ini banyak orang kayak gini. Akhirnya apa? Banyak orang tersesat gara-gara orang tersebut. Maka pelajaran untuk kita, Nabi bersabda dalam hadis beliau, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, anzilin nas manazilahum. A'ti kulladzi haqqin haqqahu, kata Nabi, tunaikanlah haknya perkara itu masing-masing pada tempatnya. Berikanlah perkara itu sesuai dengan haknya masing-masing. Ya kalau peci itu tempatnya di mana? Di kepala. Boleh nggak kita taruh di kaki? Kaki pakai peci, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Tidak menempatkan peci pada tempatnya. Misalnya lagi apa? Baju dipakai di badan, terus dipakai untuk celana, boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena apa? Karena bukan tempatnya.
tempatnya. Dokter ya sebagai bidang kedokteran, kesehatan, ya tempatnya di bidang kedokteran. Jangan nyambung-nyambung di agama kalau tidak belajar agama. Ustadz ya bidangnya agama, hadis, Quran, kitab, hukum-hukum fikih dan sebagainya, dakwah. Nah itu bidang ustadz. Jangan ngomong-ngomong kesehatan kalau nggak ngerti, kalau tidak menukil. Kalau hanya menukil ya bisa saja ini dari dokter A mengatakan begini, ini risetnya begini, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mengatakan dengan pikirannya sendiri ya nggak boleh. Itu namanya melanggar etika keilmuan. Melanggar etika keilmuan. Ulama-ulama zaman dulu begitu. Ulama zaman dulu itu kalau mereka ahli hadis, ya yang mereka omongin ya hadis aja. Yang mereka ajarkan ya hadis aja, karena ahlinya hanya di bidang hadis. Tidak bicara tentang fatwa hukum. Hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Oh, tanya sama Imam Fulan, dia yang lebih ahli dalam bidang fikih. Nah, ulama begitu zaman dulu itu. Ulama yang ahli dalam fikih begitu juga. Ya, yang dibahas hanya dalam bidang fikih. Kalau misalnya ditanya tentang hadis nih, sahih apa maudhu, apa hasan, apa matruk, atau hadis mursal, oh tanya kepada Imam Fulan yang ahli dalam hadis. Nah, itu ulama zaman dulu begitu. Itu mencontohkan kepada kita supaya kita ini apa? Supaya kita ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Air minum di kamar, di galon. Air untuk minum, kira-kira boleh nggak untuk cuci tangan? Hah? Boleh nggak? Boleh. Nggak dengar kata Nabi tadi apa? Tunaikanlah sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau air gunanya untuk cuci tangan, ya digunakan untuk cuci tangan. Air gunanya untuk minum, ya untuk minum. Nah itu dalam Islam tuh begitu aturannya, sesuai dengan haknya masing-masing. Sendal itu letaknya di mana? Di kaki. Kalau ada yang pakai di kepala gimana? Orang gila. Ya sama. Orang yang bidangnya di bidang kedokteran, terus dia malah bicara tentang agama, yaitu sama kayak sendal tapi diletakkan di kepala. Bukan tempatnya. Sekarang banyak orang bicara tentang tafsir, tentang sejarah ini, tentang politik ini, ABC, padahal dia tidak kompeten dalam hal tersebut. Cuman modal subscribe-nya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak. Akhirnya dia ngomong seenaknya sendiri. Satu hal yang harus kita fahami, bahwa otak memang harus kita cerdaskan. Semua tindak kita ini, semua keputusan kita, semua yang kita lakukan, yaitu harus difikirkan benar, harus difikirkan dengan otak yang cerdas. Tapi dengar, satu hal yang banyak orang nggak ketahui, seringkali otak manusia itu menipu diri kita sendiri. Sering otak kita menipu diri kita sendiri. Ya contohnya gimana? Ya contohnya begitu, kita ngomong kayak yakin kali kita ngomong, pokoknya apa yang saya omong ini yakin bener. Padahal kenapa dia bisa yakin? Karena udah dipikirin banyak, ternyata itu salah. Nah, itu banyak orang kayak gitu. Ustadz pernah debat masalah tauhid dengan seorang ustadz tua, ustadz cerdas, pinter, masalah takdir. Dan beliau sampai ngomong, wah saya yakin 100% ini Ustaz, dalil saya kuat.
Setelah ngomong-ngomong, debat, akhirnya apa? Akhirnya ternyata keyakinan beliau selama ini keliru, salah, tidak sesuai dengan dalil yang kuat, hadis-hadis yang kuat. Dan ini kejadian, akhirnya gimana? Ya, yang tadinya ngomong saya yakin, akhirnya berubah, keyakinannya itu berubah. Itulah otak itu sering menipu diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, otak sering menipu diri kita sendiri. Otak ngomong dalam pikiran kita, oh enak kali lah ini tidur, enak kali nggak belajar, enak kali santai-santai. Yaitu otakmu sedang menipu dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita digunakan untuk perkara yang baik, ya insya Allah jadi kebaikan. Tapi kalau untuk digunakan perkara yang tidak baik, ya jadinya keburukan. Banyak kemarin Ustadz nengok video, ada seorang dokter bicara tentang agama. Oh, agama itu bagusnya untuk diri sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Doa itu ya apa? Ya hanya dalam agama saja. Doa itu nggak bermanfaat katanya. Coba kita kalau sakit, doa aja bisa sembuh nggak? Kata dia, kata dokter tersebut. Bisa nggak? Orang sakit terus doa biar sembuh, bisa sembuh? Kalau nggak berobat bisa sembuh? Nggak bisa. Kalau nggak berobat tidak bisa sembuh. Ya nyatanya kan kayak gitu kan. Nah tuh, sakit batuk tuh, coba kau sekarang doa, ya Allah saya minta sembuh dari batuk. Sembuh nggak? Nggak. Kalau cuman doa doang. Orang malas belajar, cuman doa-doa aja, saya pengen rajin. Kalau dia nggak usaha untuk semangat belajar, ya nggak akan rajin. Jadi doa itu katanya percuma orang sakit doa, ini kata dokter itu. Jadi dokter ngomongnya tidak sesuai pada tempatnya. Padahal doa itu bagus secara psikologi. Psikologinya kalau orang sering berdoa maka dia akan lebih tenang. Nah, ketenangan itu menurut kesehatan juga, kalian bisa baca itu, ketenangan termasuk separuh kesembuhan. Kalau orang sakit dia tenang, padahal ketenangan itu adalah separuh dari kesehatan. Kepanikan itu separuh dari penyakit. Nah, biar tenang bagaimana? Ya harus rajin berdoa. Kalau orang sudah sakit kanker stadium akhir, dibilang sama dokter, ini 3 bulan lagi kamu meninggal dunia. Panik nggak itu? Galau nggak itu? Wah, 3 bulan lagi pasti panik. Nah, biar nggak panik gimana? Banyak berdoa. Banyak orang yang sudah sakit parah, rajin berdoa, rajin usaha, akhirnya sembuh. Banyak nggak? Banyak. Karena apa? Karena dia tidak panik. Karena hatinya tenang. Gimana hatinya tenang, pikirannya tenang? Ya banyak berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah kanker saya. Tenang nggak kalau kayak gitu? Tenang. Makanya jangan sampai kita ini keluar dari ranah kita masing-masing, tempatnya masing-masing. Nah, itu sabda Nabi pun begitu juga, angzilin nas manazilahum. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau dokter ya tempatnya di kesehatan. Kalau ustadz tempatnya di mana? Di akhlak, di dakwah agama, mendidik murid, mendidik santri, mendidik siswa. Nah, itu perannya seorang guru, seorang ustadz. Perannya seorang pemimpin gimana? Ya mengurus ketertiban, mengurus jalan, mengurus jembatan, mengurus pabrik, izin-izin dan segala macam. Nah, itu baru sesuai dengan anjurannya
nabi. Jadi jangan seenaknya sendiri. Dah, Manindosal, ada pertanyaan?